Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Apriani dari S14 Baitur Rahman. Kita kembali lagi ke mata pelajaran matematika dengan bab kedua, yaitu persamaan kuadrat di kelas 9. Minggu kemarin kita telah penilaian harian bab pertama di bab bilangan. Nah, sekarang kita akan maju ke bab kedua, yaitu persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, setelah melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, siswa dapat menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Yang kedua, setelah menyelesaikan rumus kuadratik suatu persamaan kuadrat, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian ada bentuk umum, dan nanti kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat, pengertian. Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde pangkat 2. Bentuk umum, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c adalah anggota bilangan real. Keterangan, x adalah variabel, a koefisien x kuadrat, b koefisien x, dan c adalah konstanta. Penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut? Dengan cara memfaktorkan. Kita sediakan tabel di mana dua bilangan apabila dikalikan, dia menghasilkan a dikali c, di mana a tadi adalah koefisien x kuadrat dan c adalah konstanta. Dan apabila kedua bilangan tersebut dijumlahkan, dia akan menghasilkan b. B adalah koefisien dari x. Contoh nomor 1. Ini untuk a-nya sama dengan 1. Soalnya x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Di sana terdapat a sama dengan 1, a-nya 1, b-nya 7, dan c-nya adalah 6. Semuanya positif. A, b, c positif. Kemudian kita siapkan tabel. Apabila dikalikan, dia menghasilkan a kali c, di mana a-nya 1 dan c-nya 6. Berarti 1 dikali 6. Hasilnya adalah 6. Kemudian apabila dijumlah, harus b. B itu sama dengan 7. Kita selesaikan. Kita fokus ke a dikali c, atau 1 dikali 6. 6. Kita cari faktor dari 6-nya. Berapa saja? Faktor dari 6 adalah 1 kali 6. Kemudian 2 kali 3. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya harus sesuai dengan syarat soal nomor 1, yaitu b sama dengan 7 ketika dijumlahkan. Oke, dijumlahkan 1 tambah 6 sama dengan 7. Kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5. Manakah yang sesuai dengan soal nomor 1? Apakah yang atas atau yang bawah? Kita lihat. Ternyata yang bawah hasilnya salah, karena ketika dijumlahkan dia hasilnya 5. Kalau perkaliannya betul, 2 kali 3 adalah 6, tetapi ketika dijumlahkan 2 tambah 3 adalah 5. Mintanya b-nya adalah 7, berarti yang betul adalah yang atas. Ketika dijumlahkan dia hasilnya 7, sehingga dua bilangan tersebut adalah 1 dan 6. Nah, yang bawah salah ya. Yang betul adalah yang atas. 1 tambah 6 dan 1 kali 6. Berarti angka yang pertama adalah 1 kali 6, hasilnya 6, betul ya? Kemudian 1 tambah 6, hasilnya 7. Betul. Sehingga penyelesaiannya, kita sediakan dua kurung, maksudnya bukan tabel, dua kurung. Yang pertama x tambah titik-titik, yang kedua, kurung yang kedua x ditambah titik-titik, sama dengan 0. X ditambah, angka yang pertama tadi kita temukan adalah 1, x ditambah, yang kedua adalah 6, sama dengan 0. Kita pisahkan satu-satu, x tambah 1 sama dengan 0, atau x tambah 6 sama dengan 0. Ada dua penyelesaiannya. Kemudian x sama dengan 0, kita pindahkan dari positif jadi negatif 1,
Atau satu lagi, X sama dengan 0 kita pindahkan dari positif jadi negatif 6. X sama dengan 0 dikurangi 1, negatif 1. Satu lagi atau X sama dengan 0 dikurangi 6 sama dengan negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaian atau HP adalah negatif 6, negatif 1. Himpunan penyelesaian ini kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu ke yang terbesar. Contoh nomor 2, masih pemfaktoran. Untuk A masih sama dengan 1. Contohnya X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Di mana A-nya sudah kita ketahui 1. B-nya hati-hati di sini ada negatif, berarti negatif 8. C-nya adalah 15. Kita sediakan tabel lagi. Apabila dikalikan, dia harus A dikali C. Berapa A-nya? 1. Dikali C-nya berapa? 15. Berarti A kali C adalah 1 kali 15. 15. Betul. Sekarang, apabila dua bilangan tersebut dijumlahkan, itu harus B. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 8. Di sini, negatif 8. Hati-hati ya, karena di soalnya ada negatif. Kemudian untuk A lebih dari 1. Tadi 2 soal Ibu berikan A-nya sama dengan 1. Sekarang A itu apa? A itu koefisien X kuadrat itu lebih dari 1. 2, 3, 4, 5. Kenapa 0? Tidak boleh karena tadi di awal bentuk umum A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh soalnya 2X kuadrat min 3X min 5 sama dengan 0. Di sini A-nya adalah 2, sudah terlihat. Jadi A-nya lebih dari 1, tidak 1. Tuh, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 3, C-nya sama dengan negatif 5. Kita sediakan tabel, apabila dikalikan A kali C, A-nya berapa? A-nya 2, C-nya negatif 5. 2 kali negatif 5 adalah negatif 10. B-nya berapa? B-nya dari soal adalah negatif 3. Kemudian kita fokus ke perkaliannya A kali C, yaitu negatif 10. Faktor dari negatif 10 berapa saja? Kita cari. 1 kali negatif 10 yang pertama. Kemudian negatif 1 dikali 10 yang kedua. Yang ketiga 2 dikali negatif 5. Yang keempat negatif 2 dikali 5. Semuanya ini merupakan faktor dari negatif 10. Manakah yang akan menghasilkan, apabila dijumlahkan, akan menghasilkan negatif 3? Ayo, siapa yang bisa? Yang pertama ini, kita jumlahkan. Hasilnya negatif 9. Salah, sudah pasti salah. Yang kedua, berapa hasilnya? 9, masih salah. Yang ketiga, negatif 3. Yang keempat, 3. Positif 3 ya yang keempat. Sehingga yang betul adalah yang ketiga, 2 plus negatif 5. Jadi isinya negatif 3. Yang pertama salah, yang kedua salah, yang keempat salah. Yang betul adalah yang ketiga. 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10. 2 ditambah negatif 5 adalah negatif 3. Bilangan yang pertama adalah 2 dan bilangan yang kedua adalah negatif 5. 2 dan negatif 5. Bernilai betul untuk soal nomor 3. Sehingga penyelesaiannya, nah untuk A lebih dari 1 itu harus kita tulis A-nya berapa di sini. 2X ditambah titik-titik. Satu lagi kurungnya 2X ditambah titik-titik. Kenapa 2? Karena dari soal A-nya adalah 2. Kalau A-nya 5, 5X ditambah titik-titik, 5X ditambah titik-titik. Tetap sama dengan 0. Kemudian, Ibu tuliskan semua bilangan yang tadi kita temukan. 2X tambah 2, 2X ditambah negatif 5, sama dengan 0. Nah, kita bagi
untuk kurung yang bisa dibagi. Ini 2x tambah 2. Dua-duanya bisa dibagi oleh 2. Yang ini 2x min 5. Dari mana? Plus kali min jadi min. Ini tidak bisa dibagi. Ini sudah paling kecil. Jadi yang kita bagi adalah yang ini 2x tambah 2 per dibagi 2. Ya, sama dengan 0 tetap. Kita bagi dulu, 2x bagi 2 adalah x, dan 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi x ditambah 1, dan yang kurung 1 lagi, dia tetap 2x min 5 sama dengan 0. Kita pisah, x tambah 1 sama dengan 0, atau 2x min 5 sama dengan 0. X sama dengan 0, kita pindahkan dari positif jadi negatif, min 1, atau satu lagi, 2x sama dengan 0, dari negatif pindah jadi positif 5. Kemudian, 0 dikurangi 1, itu negatif 1, atau satu lagi, 2x sama dengan 0 tambah 5, 5. Sehingga x-nya sama dengan 5 per 2, atau 5 bagi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5 per 2. Biasa diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar untuk himpunan penyelesaian. Sip, lanjut. Nah, gimana untuk penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan atau cara memfaktorkan atau faktorisasi? Mudah-mudahan sudah mengerti ya. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu rumus kuadrat atau rumus ABC yang biasa disebut kebanyakan orang itu menyebutnya rumus ABC. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara rumus ABC atau rumus kuadrat? Gimana ya? Nah, ini ada rumusnya. Ternyata rumus kuadrat itu ada rumusnya di mana x 1,2, yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, soal ya. Ini untuk cara yang kedua, cara rumus ABC, itu tidak ada A sama dengan 1 atau tidak ada A sama lebih dari 1, tidak. Semuanya sama di sini karena kita menggunakan rumus ya. Tetapi tetap harus ditentukan A, B, dan C-nya. A-nya di sini sudah terlihat 2. B-nya negatif 3, C-nya negatif 5. Kemudian rumusnya X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sekarang min atau negatif. Kemudian B-nya di sini adalah negatif 3. Negatif 3 plus minus akar B lagi, B-nya berapa? Negatif 3 lagi, negatif 3 pangkat 2 kuadrat. Min 4, ini AC itu kali ya. Kali A-nya 2, dikali C-nya negatif 5. Per 2 kali A-nya 2. Kemudian, negatif kali negatif, dia positif 3. Sudah tidak ada lagi negatifnya. Plus min akar dari negatif 3 kuadrat itu negatif 3 kali negatif 3. Positif 9. Ditambah, kenapa tambah? Karena negatif 4 kali 2 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif. 4 kali 2, 8. 8 kali 5 adalah 40. Per 2 kali 2, 4. Tambah dengan lagi, 3 plus minus 9 tambah 40 adalah 49 per 4. 3 plus minus akar 49 adalah 7 per 4. Nah, kita pisahkan. X1 itu khusus untuk yang plus. Karena ini plus minus, berarti yang satu adalah plus, yang 2 atau satu lagi 3 dikurangi 7. Minus per 4. Kita hitung. X1, 3 tambah 7, 10 per 4. Atau satu lagi X2 sama dengan 3 dikurangi 7, itu negatif 4 per 4. Sehingga X1 kita perkecil, kita bagi 2. 10 bagi 2, 5, 4 bagi 2, 2.
Kemudian X2 langsung kita temukan, yaitu negatif 4 bagi 4, yaitu negatif 1. Ya, sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5/2. Sip. Dari tadi menjelaskan pemfaktoran dan rumus ABC, ternyata soalnya sama. Silahkan berlatih kembali untuk menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan cara memfaktorkan dan rumus kuadrat atau rumus ABC biasanya disebut. Dan ternyata ada satu cara lagi menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Silakan mencari referensi lain dan diskusi online bersama temanmu. Matematika itu mudah kan? Terima kasih. Wassalamualaikum.